Kasus Subang hari ini. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hingga kini masih bergulir. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dan terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak berita selengkapnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus Subang sebentar lagi akan memasuki 6 bulan sejak pertama kali bergulir pada 18 Agustus 2021. Kasus tersebut menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Pasalnya, pihak Polda Jabar pun sempat menjanjikan jika di awal tahun 2022 akan mengungkapkan pelaku pembunuhan di Subang. Diketahui pada kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu menjadi korban pembunuhan. Namun hal tersebut belum terrealisasikan. Bahkan pihak kepolisian telah memeriksa ratusan orang saksi. Dari saksi-saksi yang diperiksa, ada beberapa orang yang diperiksa berkali-kali, bahkan sampai belasan kali. Mereka kemudian disebut sebagai saksi kunci. Orang-orang yang disebut saksi kunci ialah Yosef, suami Tuti yang juga ayah dari Amalia, Yoris, anak Yosef dan Tuti, dan kakak dari Amalia, dan Danu, keponakan Tuti dan sepupunya Amalia. Muhammad Ramdhanu alias Danu dan Yoris Raja Amanullah atau Yoris. Aktivitas Danu dan Yoris selalu jadi sorotan semenjak kasus Subang ini menghebohkan publik. Pengakuan Danu banjir dukungan saksi kasus Subang. Muhammad Ramdhanu alias Danu tiba-tiba memberikan pengakuan mengejutkan yang menyinggung sosok bermuka dua dan orang polos alias cupu. Akibat kepolosannya dalam kasus Subang tersebut, si cupu pun merasa dijerumuskan oleh bosnya. Setelah terjerumus, si cupu ditinggal sendirian dengan masalah yang pernah dilakukan karena perintah dari bosnya. Berikut cerita Danu yang tiba-tiba menyinggung orang bermuka dua dan si cupu saat berbincang dengan YouTuber bernama Yahya Muhammad di kanal YouTube-nya Faktuil. Dalam tayangan tersebut, awalnya Danu tampak ceria menjadi moderator dalam perbincangan tersebut. Namun kemudian raut wajahnya mendadak berubah saat melontarkan pertanyaan. Apa sih kendala yang bermuka dua? Ujar Danu bertanya. Bermuka dua, contoh nih, saya ke Danu cari muka, kemudian ke dia cari muka lagi, tapi jelek-jelekin Danu. Jelas Yahya. Lantas Yahya membeberkan pengertian orang bermuka dua yang ditanyakan oleh Danu tersebut. Setelah dijelaskan, Danu tampak belum puas. Ia mengaku jika masih ingin sharing mengenai hal lainnya. Danu pun kembali meminta tanggapan soal cerita si cupu yang diperalat atasannya. Jadi satu orang dikategorikan cupu, diperalat, dia kesana kesini, dan dia juga tidak memikirkan apa yang telah terjadi oleh dirinya. Pertanyaannya, apakah si cupu ini memang tidak mampu? Tapi si bosnya cuek-cuek aja dengan apa yang telah terjadi pada si cupu ini. Hingga akhirnya si cupu sendiri, ucap Danu. Bingung dengan pertanyaan Danu, Yahya pun mengonfirmasi terlebih dahulu pengertian dari cupu yang dimaksud oleh Danu. Yahya menjelaskan jika bahwa setahu dirinya, cupu ialah hal yang menunjukkan kepribadian seseorang yang polos. Menurutnya, akibat dari kepolosan seseorang bisa terjerumus karena terlalu tulus membantu tanpa memikirkan dirinya sendiri. Intinya seperti halnya polos lah ya, langsung mengerjakan tanpa berpikir dua kali, sehingga akhirnya kita ada sebuah kecelakaan atau apa itu dibebankan kepada si cupu itu, jelasnya. Lantas
Si ayah memberikan nasihat dari cerita Danu tersebut agar si cupu mulai belajar dari hal tersebut. Orang yang menjadi cupu mulai dari sekarang harus bisa berpikir 2 kali, ujarnya. Kemudian Danu menyahut mengambil pelajaran bahwa seseorang berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Lalu warganet menduga bahwa Danu bermaksud menceritakan pengalamannya sendiri. Bagaimana menurut Anda? Nah, itulah tadi kasus Subang hari ini. Bagaimana menurut Anda? Semoga kasus Subang segera terungkap. Terima kasih sudah menyimak berita Subang hari ini dan nantikan terus berita menarik lainnya dari channel ini.